Selamat pagi Bu, selamat pagi Adik. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Arifah yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya tadi sudah diarahkan oleh dokter untuk resepnya sudah diterima dan nanti untuk obatnya bisa diambil di bagian farmasi ya Ibu. Tujuan saya di sini adalah untuk memberikan edukasi terkait dengan teknik tambahan untuk membantu melegakan jalan napas pada kondisi anak Ibu saat ini. Apakah Ibu bersedia? Oke, sebelumnya Ibu bisa jelaskan kembali bagaimana kondisi anak Ibu saat ini? Nah gini Suster, Siva ini udah sebulan yang lalu kan menderita ISPA ya, terus dirawat juga, sudah berobat, terus kata dokter juga sebenarnya udah sembuh. Cuman akhir-akhir ini Siva tuh kambuh lagi batuknya, pileknya, terus sesak nafas juga. Oke. Untuk batuk, pilek dan juga sesaknya ini kira-kira sudah dari berapa lama Ibu? Sekitar seminggu sih Suster, terus kalau malam juga suka gelisah gitu loh, suka agak karena pileknya gitu. Oke, berarti memang sudah agak lama ya. Oke, jadi tadi kan sudah diberikan obatnya oleh dokter ya, nanti bisa diminum untuk membantu meredakan gejalanya dari Adisipa ini. Nah, nanti juga ada terapi tambahan untuk membantu melegakan jalan nafas dan juga mengencerkan dahak dari Adisipa ini, karena kan dia adiknya juga ada pilek ya. So, apakah Ibu mau kita jelaskan? Iya, boleh Suster. Oke, di sini nanti kita ada terkait dengan risetnya, itu terkait dengan teknik-teknik nanti yang saya akan jelaskan ya. Oke, jadi sebelumnya saya ingin bertanya dahulu untuk Ibu sendiri, apakah sudah tahu terkait dengan apa itu inhalasi sederhana? Pernah dengar sih Suster dari tangga saudara gitu, cuman kalau nyoba belum pernah. Oke. Jadi mungkin sudah Ibu pernah dengar juga bahwa untuk terapi inhalasi sederhana ini merupakan teknik menghirup uap yang berasal dari air hangat. Dan juga dalam teknik ini bisa ditambahkan menggunakan minyak kayu putih yang memang mengandung kandungan sineol yang berguna untuk melegakan jalan nafas, terus juga bisa mengencerkan dahak dan membantu Adisipa menjadi lebih nyaman. Tuh. Terus berarti kayak terapi uap gitu ya Suster? Iya, benar banget. Jadi ini tuh memang mirip seperti terapi uap, namun ini versi lebih sederhananya, dan juga teknik ini sudah berbasis bukti dan juga dinilai mudah, aman, dan juga bisa lah Ibu lakukan sendiri mandiri di rumah gitu. Dan juga tekniknya ini dia cukup mudah, simple, jadi dia cukup siapkan air hangat, terus dikasih tetesan minyak kayu putih, juga habis itu nanti Adisipa bisa hirup kurang lebih mungkin sekitar 10 menitan. Oh begitu. Ada pakai alat khusus gitu nggak ya Sus? Untuk alatnya tidak perlu, jadi Ibu juga bisa dibuka di leafletnya, itu ada langkah-langkah untuk untuk melakukan teknik inhalasi sederhana ini. Jadi Ibu cuma cukup siapkan wadah berupa baskom ataupun mangkok yang agak sedikit besar, terus bisa dituangkan air hangat sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius, dan setelah itu diteteskan untuk minyak kayu putih sekitar 2 sampai 4 tetes. Lalu untuk itu kan nanti ada uapnya dihirup oleh Adisipa, dan untuk hasil yang lebih maksimal nanti bisa dibantu untuk menutup dengan handuk supaya uapnya itu lebih terhirup dan tidak banyak yang keluar. Dan tapi untuk terapi inhalasi ini bukan terapi yang dapat menggantikan obat dari dokter. Jadi Adisipa juga tetap harus mengonsumsi obatnya. Nah, ini untuk sebagai terapi tambahan aja supaya membantu kondisinya lebih baik. Itu saya bisa coba di rumah ya Suster ya. Cuman kayaknya saya takut salah untuk nyoba gitu ya Suster ya. Bagaimana selesainya sih? Nggak apa-apa, kan namanya sama-sama belajar. Nanti gimana kalau untuk besok nanti ada 2 rekan perawat saya, yaitu perawat Roro dan juga perawat Najmi, yang mungkin bisa datang ke rumah Ibu untuk mendampingi Ibu dalam melakukan inhalasi sederhana ini. Apakah Ibu bersedia? Iya boleh Suster. Untuk waktunya kira-kira Ibu bersedia untuk di besok hari di jam berapa? Di jam 10 aja boleh Suster. Oke, nanti saya infokan lagi kepada 2 rekan saya ya untuk besok, berarti di jam 10 pagi.
nanti akan mendampingi Ibu dalam melakukan teknik inhalasi sederhana ini ya. Oke, dari Ibu sendiri mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, suster, sudah jelas. Oke, nanti di daftarnya juga bisa dibaca lagi ya untuk informasi tambahan. Besok juga nanti ada 2 rekan saya yang akan mendampingi Ibu. Dan jika nanti sampai besok mungkin kondisi Siva agak menurun ataupun makin memburuk, bisa langsung segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau puskesmas terdekat ya. Oke. Terima kasih, suster ya. Iya, makasih banyak juga Ibu. Iya, makasih, suster. Iya, sama-sama. Iya, betul. Baik, kami berdua dari Puskesmas Penjaringan Ibu. Oh, baik, silakan masuk, suster. Dek, sini susternya udah datang. Iya, Ma. Baik, Ibu Farah, sebelumnya Ibu perkenalkan diri ya. Saya Farah dan ini rekan saya, Prawati. Hari ini kita akan melihat di adik siswa untuk melakukan sesuai dengan arahan perawatan vaksinasi dan sesuai kontrak kegiatan hari ini. Apakah adik saya mempunyai adik saya? Silakan Ibu, bagaimana kondisi adik Siva hari ini? Aku sih merasa napasnya udah legaan sus, tapi masih suka batuk sih. Tapi nggak suka banget sih, agak jarang gitu. Alhamdulillah kalau sekarang kita izin untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Ibu ya. Di sini udah ada senjata, juga ada air hangat di termos, ada handuk, air putih juga sama baskom. Oke Ibu ya, disiapkan dulu Iya. ya. Sebenarnya aku mau bertanya, Ibu punya termometer air untuk mengukur suhu? Apa di rumah nggak ada sih, suster? Baik, untuk alat lain, kita bisa mengukur suhu menggunakan ujung kuku dan kita seperti ini. Untuk suhunya sudah pas sih Ibu. Lalu selanjutnya tuangkan 2-4 tetes minyak kayu putih. Ini sudah cukup. Pak tetes ya, suster? Iya. Lalu letakkan baskom di atas meja kecil. Lalu adik Siva bisa duduk dengan Duduk deh. nyaman. Di sini aja sus. Iya. Jangan lupa pakai ini. Handuknya taruh di mana, sus? Di atas meja meja. Oh, ini. Adik Siva sudah nyaman? Sudah sus. Ya, bentar ya. Ininya segini atau lebih dekat lagi? Agak berjarak saja ya Adik Siva. Jadi ini ada air hangat. Sudah di atasnya kayu putih. Nanti Adek coba hirup lewat hidung lalu keluarkan lewat mulut. Pelan-pelan saja ya Adek ya. Kalau merasa panas atau pusing nanti bilang ya. Iya. Kurang lebih sekitar 10 menit. Baik, sudah 10 menit. Bagaimana rasanya adik Siva? Aku ngerasa udah lega banget sih sus. Udah legaan ya? Ini pakai dulu udah panas. Diberesin sama suster ya. Ibu ini airnya boleh disimpan dulu. Oke Ibu, jadi tadi sudah melakukan inhalasi kepada adik Siva, sudah buat dirasakan oleh Siva. Jadi tindakan ini boleh dilakukan 2 kali sehari. Bila gejala
ulangi lagi ya Ibu, diingetin kalau semisal adik Siva sudah tidak nyaman, lalu segera bawa adik Siva ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik, sus, berarti saya tadi malam mau coba lagi, sudah bisa ya suster ya. Saya rasa juga saya sudah paham dengan langkah-langkah terapi inhalasi sederhana ini. Untuk perawatan ini boleh dilakukan untuk membantu adik Siva menegakkan rasa yang rasa tidak nyaman ditimbulkan oleh ibu. Bisa juga untuk membantu meredakan atau membuat rileks adik Siva. Tetapi terapi ini harus dibersamai dengan obat yang sudah didasarkan oleh dokter ya Ibu ya. Sudah boleh putus harus diminum oleh adik Siva. Baik, kami akan pantau terus ya perkembangan adik Siva. Jika muncul keluhan baru, segera datangi puskesmas kembali. Baik, suster, terima kasih banyak sudah mendampingi saya di rumah. Nanti akan saya coba lagi di rumah. Saya rasa sudah paham dan bisa untuk melakukan saya. Jadi sama-sama ya Ibu ya. Kita dan rekan saya izin pamit. Baik, terima kasih suster ya. Terima kasih, Adik Siva.